Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qul Allah ta'ala bihil karim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu anak-anakku sekalian. Alhamdulillah kita kembali ngaji tasawuf kita. Ada yang bilang, Kiai, kok yakin betul kalau Wahabi itu sholatnya nggak bisa khusyuk? Oh yakin 100%. 100% yakin. Nggak ada Wahabi bisa khusyuk. Dari mulai yang paling biangnya sama yang paling nggak biangnya, mungkin bisa sholat khusyuk. Kenapa? Kenapa Kiai? Sholat khusyuk itu artinya hati kita menghadap kepada Allah. Kalau hati menghadap kepada Allah, itu cuma dimungkinkan kalau kita cinta kepada Allah. Sebab hati akan menghadap kepada apa yang kita cinta. Kalau cintanya kepada motor gede, ya sholat pun yang ada di pikirannya motor gede, di tangnya lah, bannya lah yang dibenerin. Kalau cintanya kepada sesuatu selain Allah, hatinya akan menghadap ke situ. Wahabi itu urusannya cuma syariati aja, cuma sampai hafal Quran. Itu pun cara mengartikan Qurannya sudah ajaib. Nanti kita bahas ajaib. Jadi makrifat itu kita kenal kepada Allah. Kita tidak mungkin kita cinta kepada Allah kalau kita tidak kenal kepada Allah. Coba kita akan bahas sekarang, tiap hari udah saya bahas tuh. Saya minta bukunya dibeli, tapi saya tahu bukunya belum dibeli. Baru-baru dibaca, dibeli aja enggak. Ya kita bahas deh, yang sifat 20-nya kita bahas. Jadi, kalau makrifat kita urut, kita bagi ke dalam 3 tingkatan. Yang paling rendah itu namanya ma'rifatil ilmu. Kita kenal kepada Allah secara sifatnya dan secara nama-namanya. Sifatnya ada sifat 20, namanya ada 99 nama Allah. Sampai saya ada tunjukin bukunya beliau, buku Samudra Al-Fatihah. Belinya gampang lagi, beli di Tokopedia, di Shopee, diantarin ke rumah. Itu bagus sekali buku itu. Salah bagus kita mengantarkan kita mengenal Allah secara ilmiah. Nah, kalau sekarang kita bahas Allah, sifat Allah 20. Sifat-sifat Allah. Jadi sifat Allah yang pertama adalah sifat secara nafsiyah. Inilah sifat Allah wujud. Wujud itu artinya ada. Sekarang coba kita renung. Kita sekarang ada di dunia. Sebelum di dunia kita ada di mana? Ada di perut ibu kita. Sebelum di perut ibu kita ada di mana? Ada di alam ruh. Sebelum di alam ruh kita ada di mana? Nggak ada. Kita nggak ada, kita majas. Kita ada karena diadakan oleh Allah. Allah ciptakan kita ada, jadilah kita ada. Wujud yang sebenarnya adalah wujudnya Allah. Kalau tidak ada Allah, tidak ada kita. Kalimat sederhananya orang-orang yang dalam bahasa orang awamnya, kita ada karena Allah ciptakan, karena Allah yang ada. Kalau Allahnya nggak ada kita semua. Tidak ada alam semesta itu nggak ada semuanya. Jadi kalau pengertian wujud itu mudah dimengertinya. Kemudian sifat Allah, sifat secara salbiah, yakni sifat yang melekat kepada Allah, menunjukkan kepada keberadaan dan kesempurnaannya. Ini ada kidambako mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Ini 5 sifat Allah yang terkait dengan sifat-sifat tadi, sifat menunjukkan keberadaan dan kesempurnaannya. Jadi kalau kita bicara kidam itu yang pemula. Ada yang lebih mula dari Allah. Kalau Allah, wujud tadi sudah. Wujud ada. Kita sudah baik. Wujud itu sifat Allah secara nafsiyah. Kalau ini sifat Allah secara salbiah. Ada 5 sifat Allah secara salbiah tadi. Kidam adalah yang permula. Tidak ada yang lebih mula dari Allah gitu. Kemudian bako adalah yang kekal. Mustahil Allah musnah. Semuanya musnah. Mukhlafatul hawad di situ artinya dia bukan seperti yang baru yang diciptakan. Kalau seperti yang baru, berarti Allah juga baru sama juga begitu. Qiyamuhu binafsihi itu artinya dia berdiri dengan sendirinya. Tidak butuh bantuan buat ciptakan matahari, buat ciptakan bumi. Allah tidak memerlukan bantuan siapapun juga. Wahdaniyah itu artinya esa. Mustahil Allah berbilang-bilang. Itulah sifat Allah secara salbiah. Kemudian sifat Allah secara ma'ani, inilah wajib Allah yang bisa digambarkan dengan akal. Dapat dibuktikan dengan panca indera. Jadi sifat kudrat, iradat, ilmu, haya, sama besar, kalam. Nah, itu ada 7 sifat Allah termasuk dalam sifat ma'ani. Kudrat itu berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kekuasaan Allah itu meliputi segala sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an
ayakun lahu kun fayakun. Allah menjadikan sesuatu yang jadilah Allah ciptakan dengan kekuasaannya. Kemudian irodat itu artinya adalah Allah berkehendak. Kalau tidak tanpa kehendak, gak ada bumi, gak ada kita. Kalau Allah tidak memiliki kehendak. Kemudian ilmu, artinya pengetahuan. Pengetahuan Allah itu tidak terbatas. Bayangkan, Allah bisa menciptakan alam semesta. Kalau kita renungin alam semesta, Masya Allah. Masya Allah, kita lihat bintang di langit. Ya Allah, ya Allah. Nanti kita bahas masalah merenungi bintang di langit. Kemudian sama itu artinya adalah mendengar. Allah mendengar dengan kesempurnaannya. Tangisan anak semut di Kalimantan Allah dengar. Di Kalimantan. Dia nangis Allah dengar karena Allah mendengar dengan kesempurnaannya. Karena semut pun Allah yang menciptakan. Basar itu sifat melihat. Dan Allah melihat tembus pandang. Allah melihat apapun Allah lihat. Yang di dalam bumi ada apa Allah lihat. Yang di langit ada apa Allah lihat. Dan Allah melihat ke dalam hati kita. Ke dalam relung hati kita. Dia tahu apa yang tersembunyi di hati kita. Yang berikutnya adalah kalam. Kalam itu bercakap. Apa kalamnya Allah? Al-Quran. Al-Quran itu kalamnya Allah. Itu sifat-sifat yang ma'ani. Kemudian sifat yang berikutnya adalah sifat yang maknawiyah. Maknawiyah itu sifat sisanya. Kudirun, muridun, alimun, ayun, samiun, basirun, mutakalimun. Itu hampir pengulangan daripada sifat-sifat tujuh ma'ani tadi. Kudirun yang berkuasa, muridun adalah yang berkehendak, alimun yang berilmu, hayun yang hidup, Allah la ilaha illahu al-hayyul qayyum, Allah yang maha hidup, Allah yang tidak pernah mati. Sami'un yang mendengar, tadi sudah kita bahas, mendengar dengan kesempurnaannya. Basirun yang melihat dengan kesempurnaannya. Mutakalimun yang bercakap-cakap, yang berkata-kata. Al-Quran adalah kata-katanya Allah. Itu sifat 20 Allah yang wajib kita harus tahu. Wajib kita harus tahu. Dan setelah itu kita harus hafal kepada 99 nama Allah. Dulu 50 tahun yang lalu cara saya belajarnya bagaimana? Saya tulis 10 saya tempel di dinding gitu. Tiap hari saya liatin, saya dapat 10 yang mana gitu. Saya dapat 10 yang mana. Kalau ini kita bahas banyak banget 99. Belajar sendiri aja. Beli bukunya. Kok saya kasih tugas mau dikerjakan gitu. Jangan maunya diterangin terus, dijelasin terus gitu. Itu menarik kok. Karena apa kita harus tahu sifat 20 Allah? Karena itu terkait kepada tahapan marifat di atasnya. Dan di antara 99 nama Allah, yang paling depan itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini adalah nama Allah yang merupakan sentral dari nama-nama. Sampai kalau Al-Quran diperes, yang keluar apa? Surat Al-Fatihah. Makanya Fatihah harganya 2/3 Al-Quran. Fatihah diperes, yang keluar apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itulah kita disuruh memakan kita Bismillah. Pak Sukri pernah bahas masalah Bismillah itu. Ya, kita jadikan ibadah kita tuh bukan cuma salat dan puasa. 24 jam hari kita jadikan semuanya ibadah. Gimana caranya Kiai? Caranya kalau kita tidur jangan lupa niat ibadah. Nasihat tidur ya Allah lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu menggambarkan kita ibadah kepada Allah. Itu sepanjang tidur kita dikasih pahala oleh Allah. Sepanjang tidur. Kalau dia mati syuhada. Syahid dia mati. Jadi mati dalam sedang ibadah kepada Allah. Kita berangkat ke kantor, niat kita ibadah. Niat pergi ke kantor, niat mencari nafkah buat anak istri. Masya Allah itu ibadah luar biasa. Sepanjang dia kerja dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sahabat nanya, urusan gaulin istri ibadah. Sampai sahabat nanya, ya Allah, ya Nabi, urusan gaulin istri ya ibadah kata Nabi. Memberikan nafkah batin. Niat kamu niat ibadah akan jadi ibadah. Jadi jadikan seluruh waktu kita bagian dari ibadah kita pada Allah. Itulah rahasia-rahasia orang-orang yang beruntung yang setiap waktunya akan jadi ibadah pada Allah. Cuma dengan kata Bismillah. Tiap hari saya ajarin kalau mau tidur ya panjangan dikit lah. Kita mulai Alhamdulillahirrahmanirrahim paling sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa Al-Fatihah sekali aja. Kalau keurungan itu gak kekejar nanti. Al-Ikhlas sekali aja. Ini Al-Fatihah 2/3 Quran. Al-Ikhlas 1/3 Quran. Digabung sudah 1 Quran. Kita Al-Falaq sekali, Anas sekali. Ayat kursi sekali jangan lupa. Dan yang jangan pernah ditinggal tuh khawatim Al-Baqarah. Ayat 284, 285, 286. Itu wajib hafal. Wajib seluruh murid ngaji saya hafal ayat 284. Itu artinya luar biasa. Ujungnya itu doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami bila kami lupa atau kami bersalah. Ya Allah, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana telah engkau bebankan pada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, janganlah engkau bebankan beban yang tidak sanggup kami memikulnya. Ini yang paling ujung bagus sekali. Janganlah engkau bebankan kepada kami sesuatu yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami. Ampunilah kami, kasihanlah kami, tolonglah kami dari orang-orang yang kafir. Luar biasa doain. Sampai kata Nabi tidak masuk setan ke dalam rumah di mana dibacakan khawatim Al-Baqarah. Itu nggak boleh ditinggal. Subuh, saya alhamdulillah saya baca setiap maghrib dan subuh.
Ya, yang lain kita tinggal pun khawatir melakukan jangan ditinggal. Kalau bisa malah ayat 5, ayat 7, ayat 15 jangan ditinggal. Tuh sepasang tuh luar biasa. Kalau tidur ya apa banyak banget untuk burung ngantuk. Ya udah paling sedikit sampai Anas lah paling sedikit. Kalau masih bangun juga ayat kursi, bangun juga baru khawatir melakukan segitu udah cukup. Luar biasa. Hanya tidur ibadah, wah ibadah terus dijaga oleh Allah. Dijaga keselamatannya dari segala kejahatan segala macam. Jadi itu titip saya, apalkan 99 nama Allah. Karena terkait kepada makrifat di atasnya. Apa makrifat di atasnya? Yakni mengenal Allah secara akal kita. Kalau tadi makrifat bil ilmi, sekarang makrifat bil akli katanya Pak Sukri. Pak Sukri ngasih namanya bil akli. Itu tafakur. Itu nilainya luar biasa. Tafakur sa'atan khairun min ibadatis sana. Tafakur sesaat itu lebih utama dari ibadat setahun. Bayangkan, Wahabi setiap hari baca Quran satu juz satu Quran setahun. Ibadah sana setahun benar. Selama setahun dia ibadah, dia kalah oleh ibadah orang yang nafakurin. Misal nafakurin langit, dia lihat bintang di langit, ya Allah luar biasa tuh bintang, satu bintang tuh lebih dari bumi kita. Satu bintang tuh ribuan kali bumi kita. Coba bayangkan berapa banyak bintang di langit itu. Bermiliar-miliar. Bayangkan betapa besarnya alam semesta. Betapa besarnya Allah yang menciptakan alam semesta. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Itu luar biasa. Itu lebih utama dari ibadah setahun. Nafakurin seperti itu. Tapi Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Berlatihlah tafakur karena nilainya tinggi sekali. Jadi tafakur tinggi sekali. Suatu saat pernah ada sahabat sedang duduk-duduk. Kata Nabi, kalian sedang ngapain? Sedang tafakur ya Rasulullah. Oh bagus kata Nabi, bagus. Tafakurin perbuatan dan ciptaan Allah. Jangan tafakurin zat Allah. Kamu tidak akan mampu tafakurin zat Allah. Coba kamu renung. Nun jauh di sana di Maghrib ada sebuah tempat penuh cahaya. Ada sekelompok makhluk Allah tidak pernah berbuat dosa barang sekejap mata. Ya Nabi, apakah mereka dari golongan manusia? Kata Rasulullah, bahkan mereka tidak tahu manusia sudah diciptakan. Ya Nabi, apakah mereka golongan malaikat? Bahkan mereka tidak tahu malaikat sudah diciptakan. Apakah mereka nggak diganggu setan? Ya Nabi, bahkan mereka nggak tahu setan sudah diciptakan. Coba Rasulullah dengan rohaninya itu bisa melihat ke tempat di Maghrib di mana makhluk luar biasa. Nabi kita luar biasa. Itulah Nur Muhammad. Allah ciptakan pertama kali Nur Muhammad. Kita beruntung jadi umatnya Nabi Muhammad, beruntung sekali. Musa itu iri sama kita. Betapa aku ingin jadi umatnya Muhammad. Dia iri. Dia iri karena dia tidak sanggup melihat Allah, tapi dia melihat ribuan umat Muhammad sanggup melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Itulah para wali-wali Allah. Itulah orang berjalan menuju jalannya Allah, melalui jalan-jalan tarekat yang kita tempuh sekarang. Jadi setelah makrifat bil akli, kalau tadi alatnya adalah pakai mulut kita, mengenal Allah dengan sifat dan namanya, sekarang alatnya adalah akal kita, dengan tafakur, dengan merenung. Yang paling puncak adalah makrifat bil qalbi. Makrifat dengan hati kita. Inilah makrifatnya para wali Allah. Inilah yang sedang kita bahas sekarang. Kita nggak jadi wali Allah, paling kurang ya tentara. Jadilah perwira menengah. Kalau nggak perwira tinggi, perwira menengah lumayan. Dan sudah kita bahas tempoh hari, kita beruntung. Kita ketemu garis tarekat. Wahabi itu nggak dapet. Salahnya Wahabi ini nggak punya tarekat. Andai punya tarekat nggak akan kayak gitu ngomongnya. Ribuan tarekat, banyak sekali. Dan kalau diurut semua itu sampainya kepada sahabat Nabi, yang saya tahu sekarang kebanyakannya kumpulnya di Ali atau di Abu Bakar. Contoh yang paling besar itu tarekat Naqsabandiyah dan tarekat Qadiriyah. Naqsabandiyah itu imam besarnya Imam Abu Bakar As-Siddiq. Sementara tarekat Qadiriyah itu imam besarnya Imam Ali bin Abi Thalib. Ini sampai pun cara mereka berzikir pun diwarnai oleh sifat-sifat mereka. Abu Bakar As-Siddiq yang orangnya halus, pemalu, gitu. Dia ngomongnya bisa ditumpuk pakai jari. Zikirnya pun di sini nggak keluar, nggak ada di mulut zikirnya. Zikirnya di sini la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sementara Sayyidina Ali itu orangnya penggembira, aktif, gagah. Zikirnya pun la ilaha illallah, la ilaha illallah seperti kita. Karena kita memegang guru saya pertama itu tarekat Qadiriyah, diwarnai cara seperti itu. Jadi sekarang saya juga lagi belajar, zikir saya lagi di dalam hati. Itu guru saya yang terakhir yang ngajarkan. Dimanapun, kapanpun, jangan lepas hati dari Allah Subhanahu Wa Taala. Enak banget ngajarnya tuh, tapi ngerjainnya susah banget udah. Jadi yang terakhir itu adalah puncaknya adalah ma'rifatul qalbi. Itu pegangan awalnya adalah kata Nabi manusia punya 4 mata, 2 di kepala,
dan 2 di hati. Dengan 2 di kepala dia melihat alam nyata, dia melihat betapa indahnya alam semesta, betapa bagusnya rumahnya, betapa cantiknya cucunya. Dengan 2 di hati dia melihat ke alam malakut. Dia melihat dunia jin, dia melihat kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kenapa kebanyakan hati kita tidak melihat? Karena hatinya ketutup. Tertutup oleh apa? Satu oleh 2, dosa, kedua oleh penyakit hati. Jadi yang kita kerjakan sekarang utamanya adalah bagaimana kita membersihkan hati dari dosa. Karena ini dalam batas ikhtiar kita. Kita mampu membersihkan hati dari dosa. Kalau dosa kepada Allah lebih gampang. Dengan kita baca istighfar tempoh yang sudah saya ajarkan, sebentar ini sudah selesai. Sudah kata Allah sudah selesai. Asal dalam hati kita niat tidak mengulang kembali perbuatan dosa tadi. Yang susah itu mendosa kepada manusia. Sebelum dia ikhlas, sebelum dia ridho, sebelum dia memaafkan kesalahan kita, sulit mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berusahalah sedapat mungkin. Kalau saya sekarang ketemu teman-teman lama, selalu saya akhiri dengan maaf lahir batin. Maaf lahir batin, tiap hari salaman. Mari salaman minta maaf lahir batin. Barangkali hari ini salaman, besok meninggal dunia. Supaya kita nggak punya ganjelan. Semua orang nggak ada hak orang di tangan kita. Hari kita membagi itu dengan cara sebenarnya 2 paket utamanya. Satu sebelah sini mendekat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Ini kita bisa ajarkan secara terbuka. Semua orang bisa ngamalkan. Asal kirimin aja saya Fatihah, kirimin guru-guru saya Fatihah, insya Allah nyambung. Nah, yang separuhnya lagi ini yang tidak bisa diajarkan secara terbuka. Saya lagi nunggu siapa lagi mau masuk sama-sama kita ini. Inilah judulnya membuka pintu langit. Membuka pintu langit itu mau tidak mau, suka tidak suka kita akan masuk ke alam gaib. Pasti itu. Jadi tidak ada pelajaran mengenal jin itu nggak ada. Tapi kalau orang tidak kenal dunia jin berarti dia belum masuk ke alam gaib. Berarti masih bukutet di sini aja, bukutet di bawah-bawah sini. Dia belum masuk ke dalam dunia untuk mendekat kepada Allah dengan hatinya. Karena begitu dia mendekat kepada Allah dengan hatinya, otomatis dia masuk ke alam gaib dan di sana ada jin dan malaikat. Jadi kita harus siap. Itulah kewajiban seorang mursyid. Kewajiban saya menjaga murid-murid saya dari gangguan jin. Bisa, Kiai? Bisa, insya Allah. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Sejago-jagonya di jin, insya Allah kita bisa tangani. Sejago apapun dia. Kita muridnya Rasulullah. Kita muridnya Nabi Khidir. Insya Allah, bukan dengan bangga diri saya bilang seperti itu. Supaya membesarkan hati kalian, jangan takut itu. Jangan takut itu. Insya Allah aman-aman aja. Dan umumnya mereka begitu tahu kita, mereka enggak ganggu bunuh tuh enggak. Dulu saya pertama-tama aja waktu baru mulai masuk mereka terus mengganggu, ngajakin tawuran. Tapi udah mereka kenal, mereka udah enggak lagi gitu. Mereka kalau dari jauh mereka sudah bisik-bisik ngomongin saya gitu. Ngomongin saya bisik-bisik sama teman-temannya. Jangan ganggu dia gitu. Itu muridnya Iming. Saya kadang-kadang kalau lagi parkirin mobil di tempat gelap, benar saya dengar terus. Makasih ya. Jin itu banyak sekali, 9 kali manusia. Banyak sekali kalau kita bisa lihat jin, kita akan lihat jin di mana-mana gitu. Banyak sekali. Dan jarang sekali di antara mereka yang baik, jarang sekali. Jin Islam ada? Ya, ada. Sahabat-sahabat Nabi itu diantaranya selain dari golongan manusia, juga dari golongan jin. Kalau sekarang kita berangkat dari Mekah ke Madinah, di tengah jalan mendekati Madinah itu ada Jabal Qocak. Di sana ada sekumpulan jin yang luar biasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jin dari turunan para sahabat-sahabat Nabi. Luar biasa. Orang-orang yang hebat-hebat, jin-jin yang hebat sekali. Itu orang taat sekali mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lebih dari itu kebanyakan kalau di sini Pulau Jawa kebanyakan mereka ya begitulah, mereka masih banyak yang nyembah Hindu, nyembah Buddha. Tapi juga jangan nganggap enteng gitu. Jangan nganggap enteng. Kalau kepalang tanggung kalah gitu. Karena mereka sakti. Mereka sakti, tidak akan mereka jadi pimpinan sebuah wilayah kecuali mereka sakti. Ada jin yang kita lihat pakai hati kita mula-mula ada bisa hilang dari hati kita sampai kita bingung. Kemana dia itu? Kita pegang tangan guru kita, dia balik gitu. Oh, di situ dia. Jadi saya bicara seperti ini supaya menyiapkan kita. Ini kita siap. Baca ayat 5, baca ayat 7, baca ayat 15, bacanya 3 kali, terus. Sudah banyak kok yang lapor ke saya, Pak. Saya datang ke saya, ada singa warnanya putih sama abu-abu, itu hadamnya ayat 5, ayat 7, 15. Kalau sudah datang dia jagain kita. Dia duduk tempat tidur kita. Besok kita mati pun dia di kuburan kita. Ditungguin kuburan kita. Harus dikasih makan tapi. Semua hadam mesti dikasih makan. Makanannya apa? Makanan zikir kita. Zikir kita, salawat kita, salat kita, puasa kita akan jadi makanannya dia. Jadi
Tentunya saya lagi mau bahas masalah apa itu makrifat bil ilmi. Sekarang kita bahas kenapa Wahabi itu tidak mungkin bisa sholat khusyuk. Mereka membahas dalam masalah fi aina Allah, mereka sudah keliru. Mereka bilang Allah adanya di langit, istawa fil ars, duduk di singgasananya di aras, Allah di langit sana gitu. Berdasarkan ayatnya betul. Ayatnya betul, ada 6 atau 7 ayat yang betul seperti itu. Yang salah adalah mereka cuma berpegang kepada ayat itu. Katanya hafal Quran. Boleh lihat ayat-ayat yang lain. Ayat lain, wahwa ma'akum aina ma kuntum wa muhimatan marwana basir. Itu kan ayat Quran. Bersama kamu dimanapun kamu berada. Ya Allah selalu bersama kita. Sekarang pun Allah bersama kita. Allah melihat ke dalam relung hati kita. Ke dalam relung hati saya, Suharli, kamu ngomong maksudnya apa tuh? Mau bilang pinter, mau bilang ibadah, Allah tahu yang tersembunyi di hati kita. Kita sekarang bukan bertujuh, kita berdelapan. Yang kedelapan Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada. Dan yang satu lagi adalah yang paling fenomenal, surat Al-Kahf ayat 16. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepadanya dari urat lehernya sendiri. Wahabi menafsirkan ayat ini, nahnu di situ dia bilang itu malaikat. Padahal kalau kita lihat ayat itu secara utuh, itu kan depannya walaqad khalaqal insana. Walaqad khalaqal insana Tuhannya, dan sesungguhnya kami ciptakan manusia. Kami itu siapa di situ? Kan Allah. Allah yang menciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihin nafsu, dan kami mengetahui apa yang tersirat di dalam hatinya. Kami di situ siapa? Ya Allah. Mula-mula menciptakan manusia, kemudian Allah bilang kami tahu yang tersirat di dalam hatinya. Kemudian wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepada urat lehernya sendiri. Nah, di situ siapa? Ya Allah. Allah mula-mula bilang saya tahu yang tersembunyi. Karena apa? Karena saya lebih dekat dari urat lehernya sendiri. Wahabi menafsirkan nahnu itu malaikat katanya. Berdasarkan ayat yang ke-17. Bicara soal malaikat yang mencatat sebelah kanan sebelah kiri. Ya akhi, itu urusan lain lagi. Itu urusan pencatatan malaikat. Yang tadi urusan Allah menciptakan tentang dirinya. Tentang menciptakan manusia. Tentang tahu yang tersembunyi di hati manusia. Tentang Allah dekat kepada kita lebih dari urat kita leher kita sendiri. Sekarang pertanyaannya, kalau Allah dekat dari urat lehernya, Allah itu di mana? Di hati kita? Di jantung kita? Di kepala kita? Atau di mana gitu? Ini pertanyaan yang menggelitik, tapi kita bisa lihat dari sebuah kisah yang menarik. Kisah Imam Hanafi. Waktu masih kecil. Hanafi kecil ini berguru pada Syahiban. Waktu masih kecil, suatu hari Syahiban sedang dia termenung seperti orang lagi bingung, lagi susah. Gitu. Karena apa? Karena dia diundang oleh raja untuk berdebat dengan orang kafir. Si kafir datang ke kerajaan, dia debat dengan para ulama. Si ulama kalah semuanya. Kata raja, coba kamu Hiban, kamu datang ke sini. Lawan tuh si kafir. Jadi dia sedang merenung gimana caranya saya ngadepin si kafir tadi. Tiba-tiba Hanafi kecil datang, guru, tadi malam saya mimpi, guru. Mimpi apa nak? Sampai sebalik nggak terlalu fokus. Mimpi apa nak? Guru, saya mimpi ada pohon besar, guru. Ditanduk-tanduk sama babi hutan. Tiba-tiba dari pohon tadi keluar ular kecil. Itu babi dipatok mati, guru. Alhamdulillah. Tiba-tiba si Iban bilang alhamdulillah, katanya. Hanafi, pohon itu saya kan. Itu babi hutan itu si kafir tadi. Dan ular kecil itu kamu, katanya. Jadi sekarang kelihatannya kamu yang harus bertanding ke sana, Hanafi. Kamu wakilin saya lagi. Saya tulis surat ke Sultan bahwa kamu wakili saya untuk debat masih orang kafir tadi. Berangkatlah Hanafi, bawa suratnya dari gurunya. Terima oleh raja. Si kafir waktu tahu yang mau debat ke dia, anak kecil. Ya, Sultan, masa saya di hadapan anak kecil yang masih tolol kayak gini, masih bodoh gini. Apa nggak ada lagi ulama yang bisa dihadap menurut saya? Tiba-tiba Hanafi ngomong, ya Sultan, saya pun keberatan, saya ngomong orang nggak punya akal. Si kafir marah. Ini penghinaan katanya, penghinaan. Tidak, kata Hanafi, tidak Sultan, ini bukan penghinaan, ini bagian daripada debat. Kalau sekarang dia punya akal, coba sebutkan akal dia tuh warnanya apa, bentuknya seperti apa, ada di mana akalnya. Tiba-tiba bilang, kamu tolol goblok, mana orang tahu akal ada di mana. Nah, akal kamu aja nggak tahu, gimana kamu menanya Allah ada di mana, seperti apa bentuknya. Akal kamu sendiri kamu nggak tahu. Sekarang diputuskan Hanafi kecil menang dalam debat sesi pertama. Menang. Oke, kata si kafir. Kalau itu yang kedua yang satunya ke kamu. Kalau Allah itu ada, apa yang sekarang ini sedang dikerjakan oleh Allah? Tiba-tiba Hanafi bilang, ya Sultan, Raja,
Kan janjinya kalau yang menang duduk di sebelah panjenengan, yang kalah di bawah. Saya menang tadi, saya duduk di sana dong. Oh oke, kata raja. Kamu dari turun ke bawah kamu. Ya, Hanafi kamu naik sini sebelah saya. Kata Hanafi kecil, yang dikerjakan oleh Allah adalah menaikkan Hanafi ke sebelahnya raja dan menurunkan si kafir ke bawah. Kata si kafir, yang menurunkan saya sultan, katanya bukan Allah. Hanafi, sultan, siapa memberikan hati paduka? Allah, kata sultan. Nah, berarti Allah yang menurunkan. Ini sebenarnya cerita kisah tadi cuma mau bicara soal akal. Akal aja manusia nggak tahu akal itu di mana. Jadi Allah itu ada dekat kita itu pasti. Itu firman Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Itu pasti. Cuma dia terhijab. Mata lahir kita nggak melihat, mata batin kita juga tidak bisa melihat. Sama seperti akal tadi. Jangan dipikirin. Jangan dipikirin ada di mana. Itu bukan bagian akal kita. Yang kita harus pikirin adalah kita tahu Allah ada di dalam diri kita. Dia melihat apa yang sedang kita kerjakan. Yang terlintas di hati kita aja dia tahu. Pas kita ngeliatin yang mulus-mulus, Allah tahu. Allah tahu gitu. Nggak bisa ngelit sama orang lain, sama istri kita bisa bilang enggak kok. Allah tahu. Karena Allah ada di dalam hati kita. Ada di dalam diri kita. Itu penjelasan mengenai manahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Orang tidak bisa menjadi wali Allah sebelum dia menghayati ayat ini, Pak Sugri. Nggak bisa. Nggak akan bisa jadi wali Allah sebelum dia bisa mengerti dan menghayati ayat ini. Karena begitu dia mengerti, dia akan merasakan itu. Kalau begitu dekat pada dia akan malu itu. Mau ngomong aja, mau mengangkat kaki ke atas aja dia malu. Dia malu bersama Allah. Terus Allah lagi ngeliatin terus. Mau berbuat apapun malu. Ini jalan-jalan orang mendekat kepada Allah dengan cara seperti ini. Menghayati dengan betul ayat tadi. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepada urat lehernya sendiri. Itu Allah. Bukannya malaikat. Jadi kalau kita ngomongin Wahabi nggak ada habis-habisnya. Tempoh hari kita punya, sekarang saya senang kita punya Syekh Idahram. Alhamdulillah bagus sekali itu. Syekh itu masih muda sekali. Paling umurnya baru 50-an gitu. Masih muda sekali. Tapi pengetahuan soal Wahabi itu Masya Allah. Mungkin paling bagus pengetahuan soal Wahabi beliau. Karena apa? Karena disertasinya itu mengenai masalah Wahabi. Jadi ulik betul. Dia tahu misalnya 60 buku yang dipalsu oleh Wahabi. Dia tahu. Dia bisa buktikan. Kalau Wahabi nggak terima, ayo debat tuh Mas Idahram. Dia bisa bawa bukunya mana yang dipalsu, mana yang benar. Mana yang katanya benar kata Imam Syafi'i, mana yang kamu ngarang aja Imam Syafi'i ngomong. Nih saya tunjukin Imam Syafi'i nggak ngomong ya kamu bilang tadi. Dia bisa-bisanya manggil makai imam yang besar kita untuk membenarkan kebenaran ajaran-ajaran mereka. Itu luar biasa. Itu saya kepengen itu semua murid-murid saya tolong tuh empat anunya mereka tolong disebarkan ke sebanyak mungkin umat Islam supaya orang punya pandangan mengerti Wahabi itu seperti apa gitu. Wahabi itu representasinya yaitu apa itu yang di sana ISIS. ISIS itu representasi Wahabi. Sekarang dia belum ngomong soal itu. Tapi nanti kalau sudah jadi besar, dia akan bilang seperti itu. Dia akan bilang bahwa siapapun yang tidak ikut kita kafir, bunuh, penggal. Jadi jangan diberikan kesempatan jadi besar. Jangan berikan kesempatan jadi besar. Gimana tuh Habib Rizik? Habib, maju terus, saya doain. Saya udah umur 75, Habib. Saya nggak tahu umur saya tinggal berapa lagi. Mudah-mudahan terus berjuang. Jangan sampai sekarang sudah banyak sekali. Saya prihatin karena sudah banyak jemaah saya juga sudah ketarik masuk Wahabi. Karena takut-takutin. Itu sesat. Masuk neraka. Bid'ah, masuk neraka. Coba tanya sama Wahabi. Kamu bilang bid'ah masuk neraka, berarti kamu masuk neraka. Nah kamu ngerjakan bid'ah. Kamu Wahabi ngerjakan bid'ah. Ngerjakan apa? Salat tarawih berjamaah. Itu jelas bid'ah, jelas bid'ah, jelas bid'ah, jelas bid'ah. Nabi tidak pernah salat sampai sebulan penuh bulan Ramadan. Selama beliau puasa 10 kali puasa, 9 kali, 10 kali 9 ya. Tidak pernah ada salat tarawih sebulan penuh. Di zaman Abu Bakar memerintah 3,5 tahun pun tidak ada salat tarawih berjamaah. Baru di zaman Umar. Umar pemberskasa salat tarawih berjamaah. Dilihat orang salat sendiri-sendiri kumpulkan, diminta Ubay bin Ka'ab jadi imam. Sambil beliau berkata, inna hada bid'ah. Ini adalah bid'ah. Wahabi sekarang ngerjakan bid'ah. Bagaimana kamu bicara soal semua bid'ah sesat? Lah kamu ngerjakan bid'ah. Siapa yang ngomongin Wahabi? Marifatullah. Dari Marifatullah tadi kita bahas. Kita mulai dari mendekat kepada Allah. Kita mulai dengan kita bersihkan hati kita dari dosa dengan 2 istighfar kita. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Yang satu lagi, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. 100 setiap hari 100. Yang kedua adalah kita baca hasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil azizil hakim. Itu hati kita akan kuat sekali untuk menahan dorongan berbuat durhaka kepada Allah. Dibarengin sama puasa, insya Allah akan kuat. Yang berikutnya Asmaullah Al-Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. 16.641. Kalau masih banyak, banyak banget Pak. Kira-kira kuatnya berapa? Kuat 6.000 ya udah 6.000 aja. Asal terus ya kerjakan insya Allah. Insya Allah sudah nyampe juga gitu. Sekarang kita bicara soal nur. Coba lihat orang Wahabi. Di wajahnya itu nggak ada nur iman. Tapi saya iman. Ya, bisa ngarang. Coba lihat aja. Wajahnya tidak. Coba lihat ustadz-ustadz kita tuh. Ada yang namanya Buya Yahya. Ada yang namanya Buya Razi. Coba lihat di wajahnya. Ada nur iman terpancar di wajahnya tuh. Semua di kita nih. Semua di hati kita ada cahayanya. Nur iman, cahaya iman. Seberapa terang cahaya iman, tergantung seberapa tinggi iman kita. Makin tinggi iman kita, makin terang cahaya di dada kita. Jadi ada orang yang cahaya jiwanya bisa menerangi satu kabupaten, satu kelurahan, satu kecamatan. Ada yang bisa menerangi satu pulau Jawa, para wali Allah terang oleh cahaya jiwanya. Ada yang bisa menerangi satu Indonesia, kalau wali Songo atau satu Indonesia terang oleh cahaya jiwa beliau. Kalau saya Abdul Qadir Jailani, satu dunia terang oleh cahaya jiwa beliau. Kalau Rasulullah, alam semesta terang oleh cahaya jiwanya Rasulullah. Kita berusaha cahaya jiwa kita itu paling tidak menerangi tetangga kita sendiri. Karena kata Nabi, Allah tidak mengajab 40 rumah di mana tinggal seorang soleh atau soleha. Jadi kalau di sana ada Bu Dewi Pratama, itu 40 tetangganya narik untung. Mau diajab nggak jadi. Ada Bu Dewi di situ katanya soleha sekali, rajin zikirnya, rajin ibadahnya, cahaya jiwanya akan menerangi lingkungan tetangganya. Naikkan iman kita. Kalau iman kita naik, otomatis cahaya jiwa kita naik. Dan itu akan memancar di wajahnya. Kan kelihatan di wajahnya. Jadi dulu saya pernah tahun 82, umur saya baru 35 tahun, saya lagi haji sama teman-teman, ketemu teman saya adalah anaknya salah satu kiai dari Bangil. Mas Warli, ini saya mau jarak ke Kiai Hamid nih. Siapa tuh? Waliullah Mas Warli dari Pasuruan tuh. Oh saya ikut. Itu hari sedang tasrik, sedang hari di Mina, kita datang ke sana, mau naik ke atas dihalangi santrinya. Banyak betul yang halangin. Waktu bilang saya anaknya Kiai Anu, naik ke atas. Oh, disuruh naik malah kita. Naik. Begitu buka pintu saya lihat wajahnya, Masya Allah. Ini wali Allah benar. Wajahnya itu begitu terang kayak lampu. Begitu bercahaya wajahnya kayak Hamid Pasuruan. Saya cium tangan. Cuma dia bilang, ini dijamu ya. Kita turun ke bawah, keluar teh susu, kue-kue. Mereka ngobrol tentang membicarakan seorang yang sangat dihormati oleh Mbah Yai Hamid Pasuruan. Namanya Mbah Kiai Mangli. Wah, saya mau cari nih Kiai Mangli. Kiai Mangli itu katanya setiap bulan selalu ke Jakarta, adanya di Warung Buncit. Jadi saya pulang ke Indonesia tuh, yang nomor satu, umur saya 35 tahun, saya lagi senang kemana-mana tuh. Coba nyari orang, alamatnya mau Warung Buncit. Alamatnya mau Warung Buncit, tapi saya bismillah aja. Bismillah sering mencari itu. Itu orang pertama saya tanya, dia tahu. Itu dia, rumahnya sebelah sana. Saya datang ke sana, yang keluar santrinya. Mbah Yai belum datang, mungkin minggu depan. Saya balik lagi minggu depan. Mbah Yai belum datang, mungkin minggu depan. Saya balik lagi minggu depan. Ada katanya. Saya kasihin kartu nama saya. Saya ingat betul. Saya datang dari kantor tuh. Jadi sore-sore asar gitu, nggak pakai kopiah, pakai baju. Zaman itu orang pakai bajunya baju safari, pakai baju safari, baju kerja. Saya kasih kartu nama saya disuruh masuk. Kemudian keluar makanan nasi pakai sayur. Kasih makan waliullah, saya makan. Setelah saya makan, santrinya datang. Mbah Yai nggak biasa terima tamu. Jadi saya nggak diterima. Enggak. Udah saya bawa mangga manis. Saya nggak berani terima. Waduh, saya sedih banget. Saya masuk mobil tuh sedih banget. Mula-mula sedih, lama-lama marah. Wah, sombong lu. Marah saya, sombong lu. Itu kebawa zikir malam, lagi salat malam tuh, begitu ingat tadi kesel. Sombong lu, balik lagi zikir. Itu jam 8:30, jam 8 tiba-tiba telepon saya bunyi, telepon rumah, kan nggak ada handphone, telepon rumah. Saya angkat, suaranya halus sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini nak, tak tunggu sekarang kan. Ini siapa? Ini Mbak Kiai Mangli gitu. Jadi saya GR kan. Wah, saya gara-gara marah-marah saya dicariin Mbak Kiai Mangli gitu. Saya datang, saya cium tangan, dia malah ciumin kepala saya, ciumin pipi saya gitu. Kalimat pertama beliau adalah, nanti saya dianterinnya ke tempat abahnya yang di Garut gitu. Saya masih belum ngeh tuh.
Berapa hari kemudian saya ajak beliau ke Garut, cuma saya lihat bagaimana beliau dari luar pintu sudah jalannya ngerondang, kata orang Sunda. Pakai lututnya jalan itu. Sampai di depan kamar guru saya tuh diam gini. Diam gini. Tapi guru saya tuh dari tidur bangun, sila ngadepin Mbak Kiai Mangli. Dikasih tangannya tuh dua-duanya. Seumur-umur saya belum pernah dikasih tangan dua-duanya, belum pernah saya dikasih tangan dua-duanya. Dikasih tangan dua-duanya, dicium tangan, dia balik lagi tidur. Waktu itu saya belum ngeh Pak Sukri, itu kejadian seperti itu apa yang terjadi. Sekarang saya tahu. Jadi waktu saya marah-marah itu yang tahu guru saya. Kenapa nih anak ngomel-ngomel? Oh, dia nggak ada terima Kiai Mangli. Dia datang ke Kiai Mangli itu. Kiai yang datang tadi siang tuh anak saya. Makanya dia yang datang ke sana, datang tuh mau minta maaf. Yang sana bilang, udah saya maafkan kamu. Karena dia lebih senior, guru saya lebih senior, usianya sudah hampir 100 tahun lebih. Dari Mangli masih 50-an waktu itu. Kalah dalam bintang pun kalah dalam bintang jumlahnya. Guru saya udah nggak ngomong, dia macam. Nah, habis itulah perkenalan saya dengan Mbah Kiai Mangli yang bersambung terus 80-an. Terus tiap bulan atau saya ke rumah beliau atau beliau ke rumah saya. Dia ke rumah saya. Sampai tahun 93, 13 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, kejadian yang terjadi adalah saya sedang haji, saya ketemu beliau di Masjidil Haram. Seperti biasa cium tangan, beliau cium pipi saya. Sampai di Indonesia, saya telepon ke rumah singgahnya, Mbah Kiai Mangli sudah datang dari Mekah. Mbah Yai tahun ini nggak berangkat haji. Nggak berangkat haji, orang saya ketemu di Mekah. Itulah para wali Allah. Di beliau pada saat itu, usia beliau itu tahun 93, usia beliau sekitar 68 tahun. Beliau sudah sampai ke derajat, akulah jadi matanya dia yang melihat, akulah jadi telinganya dia yang mendengar, akulah jadi kakinya dia untuk dia berjalan. Dan kenapa beliau ketemu saya? Emang sengaja mau ketemu saya. Bukan secara kebetulan gitu. Tidak secara kebetulan terus ketemu saya, enggak. Karena dia sayang sama saya pun sayang sama beliau. Jadi saya cuma melihat itulah para wali Allah. Apakah kalau wali Allah ada di Mekah, kemudian di Indonesia juga ada? Nggak ada. Nggak ada. Kalau Allah, baru Allah mah bisa ada, sedang ada di langit, Allah juga berada bersama kita. Jangan diartikan Allah seperti manusia. Kalau sedang ada di aras, terus Allah di aras saja terus kemana-mana. Tidak, Allah ada di aras, Allah juga ada bersama kita. Allah di hati kita. Allah meliputi segala sesuatu, tidak dibatasi oleh arah, oleh tempat, oleh waktu. Itulah kekurangannya Wahabi dalam masalah seperti itu. Katanya apal Quran, mengartikan Quran aja itu keliru, mengartikan soal fi aina Allah. Mengartikan ayat tadi, ayat Al-Qaf surat 16-nya sudah salah. Diartikan dari ayat 17 itu. Jadi pertanyaan yang menggelitikkan, pertanyaan berikutnya yang banyak orang nggak bisa jawab. Kalau Allah betul ada di dekat leher kita, Allah ada di mana? Ada di mana Allah? Di hati kita, di jantung kita, di kepala kita? Tadi jawabannya. Jangan dicari-cari kemana-mana. Yang tahu Allah ada dekat kita. Semua akal kita nggak ngejar gitu. Dia terhijab dari hati kita. Kita percaya aja Allah dekat kepada kita. Sekarang sedang lihat ke dalam hati kita. Dan lihat ke dalam hati saya. Apa sih yang saya mau kerjakan? Apa sih yang saya mau lakukan? Jadi itulah tadi cara-cara kita mendekat kepada Allah. Kerjakan. Ya kerjakan terus. 40 hari insya Allah. 40 hari insya Allah kita sudah merasakan kehadiran Allah di hati kita. Kita merasa Allah dekat sekali kepada kita. Ya kalau kita salat kita nangis. Tapi jangan di depan orang. Kalau di depan orang jangan nangis. Tahan tangisannya gitu. Baru bilang, nangis dia, sholat hebat, nangis. Orang jangan, lagi sendiri kita nangis puas-puasnya. Kita nangis, Allah, ya Allah, inilah hambamu yang lemah, kita sering berbuat durhaka, sering berbuat dosa, maafkan saya Allah, ampuni saya Allah. Gitu. Yang jangan lupa itu kalau setiap sujud sholat, setiap sujud itu, bagaimana Pak Sukri? Akrubu meyakunu abu merubihi bahwa sajidun. Sedekat-dekat hamba kepada Allah waktu dia sujud. Aktsiru fi sujudi minat doa. Siapa orang sujud tidak berdoa dia rugi. Lagi dekat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman jangan jadi imam. Jangan lagi jadi imam terus sujud terus doa panjang gitu, makmumnya marah semuanya gitu. Sombong ini, kepala pusing, udah pusing gitu. Imam tuh harus selalu mengukur kemampuan makmum. Jangan juga terlalu pendek. Sampai kita mau baca subhanallah 3 kali nggak keburu. Apalagi membaca subhanaka Allahumma rabbana bihamdika Allahumma gfirli. Kalau dibaca cepat banget salatnya. Jadi imam jangan cepat-cepat, paling tidak kita baca tasbih itu 7 kali. Dia ngajarkan Imam Ahmad bin Hanbal. Baca tasbih itu 2 kali supaya makmum kita tenang salatnya, tidak tergesa-gesa salatnya. Jadi jangan lupa itu diantara yang nggak banyak ilmunya. Kalau sujud sholat selalu kita doa. Apa doa kita? Yai, doa kita nomor 1 kita berterima kasih. Matur nuwun ya Allah. Pakai bahasa Sunda aja, pakai bahasa Arab aja, pakai bahasa Jawa aja, nggak usah pakai bahasa Arab. Asal jangan diucap. Kalau diucap salat kita batal. Salat kita batal. Kalau mau diucap harus pakai bahasa Arab.
Allahumma asbah nikmatin wa minka barakala syarika lak falakal hamdu wa lakal boleh kita ucapkan bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Indonesia nggak boleh diucapkan. Tapi saya pun seringkali saya doa sujud yang keluar tuh bahasa Sunda tuh. Karena saya bisa lebih menghayati itu. Kalau nuhun, nuhun, punnya panjang. Nuhun, ya Allah. Kita terima kasih kepada Allah atas segala nikmat. Kita minta ampun kepada Allah setiap dosa yang terakhir. Dan jangan lupa minta umur. Minta umur, bilang saya mau umur saya sampai 90 tahun ya Allah. Jangan matikan sampai umur 90 tahun. Sebutkan. Jangan minta umur panjang. Panjang itu sudah 65 udah panjang gitu. Jangan matikan saya Allah sampai umur saya 90 tahun untuk bekal ibadah. Kemudian jangan lupa minta jadikan kami sekeluarga berbahagia dunia akhirat. Itu segitu aja sudah luar biasa. Salat di awal waktu, salat tepat waktu, selalu salat 5 waktu dan tepat waktu. Nah segitu udah luar biasa. Mulai belajar salat yang khusyuk. Tadi udah saya ajarin. Kalau kita sudah dekat kepada Allah, salat kita khusyuk, insya Allah. Meskipun tidak 100%. Kalau 100% cuma wali Allah yang bisa salatnya 100%. Kita 80% udah bagus. Asal bisa ruku dan sujud khusyuk, alhamdulillah. Biasanya diganggu kita waktu kita sedang baca Fatihah, baca surat yang diganggu itu. Kalau lagi sujud, lagi ruku, biasanya kita fokus. Fokus menghadap Allah. Kita bisa nangis kalau sujud itu. Biasa gitu sudah lumayan. Dulu saya protes ke guru saya, guru kok nggak bisa seluruhnya khusyuk. Ada yang cuman wali Allah bisa seperti itu. Kalau kita di dunia ini masih punya keinginan gitu. Pengen ini, pengen itu. Yang urusannya dunia pasti hati masih akan ketutup. Kecuali hati kita lepas dari dunia, ada cuma Allah baru bisa. Tapi jangan sekarang-sekarang Pak Syukri, sekarang-sekarang nikmatin aja dulu. Sekarang nikmatin aja dulu. Nanti kalau saya sudah mulai siap-siap gitu. Saya Pak Syukri udah ini saya siap-siap beberes. Sudah jam 5. Jadi begitu. Permintaan saya nomor 1 tadi tolong teruskan tuh videonya 4 dari Sayyidah Haram. Semua umat Islam harus baca itu. Bagus sekali itu. Isinya bagus sekali. Kemudian yang kedua, kalau tarekat kita hanya kerjakan. Kerjakan dimulai dengan mendekat kepada Allah. Setelah itu mendekat kepada Rasulullah. Salawatnya 1000. Salawatnya 1000. Dibukanya sama ada panjang dengan istighfar dengan Rasulullah. Salawatnya 1000. Kita zikir sedikit ya. Zikirnya kebanyakan kepanjangan ketemu kiai ngantuk. Soalnya ini audiensnya beragam. Dari mulai yang baru belajar sampai yang sudah lebih matang. Zikir sedikit aja. Yang penting lain kali waktu sendiri zikirnya yang banyak. Lagi seperti ini kita wakilin aja mereka. Al-Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa bi Ibrahim syai'in lillahi al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Abu Yahidir al-Islam wa Abu Ya Syabul Qadir Jailani wa Abu Ya Imin Bunyamin wa Abu Ya Fajar Ibrahim Syairul Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يا رب مولانا سبحانك سبحان الله 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 Subhanallah bihamdihi walhamdulillah alhamdulillah 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 min kulli halin wa ni'matin wallahu akbar Allahu 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 akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah 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 la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah hamdi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah bihamdi 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 subhanallahil azim astagfirullah subhanallah bihamdi
bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa. Kita berdoa penuh yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Karena Allah sudah berjanji akan mengabulkan doanya orang sungguh-sungguh berdoa. Sudah kita bahas setiap minggu. Jadi kita yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Rendahkan diri kita. Rendahkan diri kita. Buang kesombongan dari diri kita. Buang kesombongan, buang takabur, buang ujub. Rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hamla wala quwwata illa billah adada ma alimallah wa jannata ma alimallah wa min ma alimallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala jami'il anbiya wal mursalin fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Ilahana ya Allah, bersimpuh kami di hadapan-Mu. Kami hamba-hamba-Mu yang berdosa selalu mengharapkan rahmat dan kasih sayang. Terimalah puja dan puji kami. Syukur terima kasih kami atas segala nikmat karunia yang telah Kau limpahkan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur, dan nikmat lain yang begitu banyak yang tidak sanggup kami hitung satu persatu. Terima kasih ya Allah. Matur nuwun ya Allah.
Nuhun Gusti ya Allah, walakal hamdu kulluh, walakal syukru kulluh, walakal mulku kulluh, walakal khalqu kulluh, biyadikal khair kulluh, wa ilaika yarji'ul amru kulluh. Limpahkan rahmat dan kasih sayang, limpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah, magfirahmu. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah, maafkan segala kekurangan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala dosa kami. Bersihkan hati kami dari segala dosa dan penyakit hati. Bukakan mata hati kami agar kami dapat ma'rifah, agar kami dapat mencintai-Mu ya Allah. Karuniakan kami ilmu laduni. Ilahana ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni mereka ya Allah, mereka yang sudah di dalam kubur. Lapangkan kubur mereka. Mudahkan urusan mereka. Lepaskan dari siksa kubur. Jadikan kubur mereka aman dari taman-tamannya surga. Mereka masih hidup di dunia. Jadikan orang-orang yang husnul khatimah. Ampuni dosa semua anggota keluarga kami, baik masih hidup maupun sudah di dalam kubur. Suami-suami kami, istri-istri kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, anak-anak kami, ipar-ipar kami. Mereka yang sudah di dalam kubur, lapangkan kubur mereka ya Allah, lapangkan kubur mereka. Lepaskan dari kesulitan di dalam kubur. Penuhi kubur mereka dengan cahaya. Jadikan kubur mereka raudatin min riyadil jannah. Mereka masih hidup di dunia. Bimbing di jalan yang Engkau ridhoi. Selamatkan dunia mereka. Selamatkan akhirat mereka. Ampuni dosa semua saudara-saudara kami muslimin dan muslimat bil khusus bangsa setelah air. Ampuni mereka ya Allah. Rahmat-Mu lebih luas dari dosa mereka. Rahmat-Mu lebih luas dari maksiat mereka. Ampuni mereka ya Allah. Berikan kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Wala haula wala quwwata illa bika, wala haula wala quwwata illa bika. Ilahana ya Allah. Engkaulah Tuhan kami. Berfirman di dalam kitab suci-Mu. Ya Muhammad yasya'u wa yusbitu indahumul kitab. Karulah tertulis dalam kitab-Mu. Kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalulah tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalulah tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami, mantu-mantu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalulah tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami, mantu-mantu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Berikan kepada kami semuanya tambahan umur yang banyak untuk bekal kami ibadah kepadamu sampai umur kami di atas 90 tahun di dalam sehat, di dalam taat kepadamu, di dalam ridho-Mu. Berikan tambahan umur yang banyak ya Allah sampai umur kami di atas 90 tahun. Berikan tambahan umur yang banyak. Berikan kepada kami semuanya tambahan umur yang banyak sampai umur kami di atas 90 tahun di dalam sehat, di dalam taat kepadamu, di dalam ridho-Mu. Jauhkan dari ajab sengsara dunia akhirat. Jauhkan dari godaan setan. Jauhkan mereka dari kami. Sebagaimana jauhnya mereka dari rahmat Engkau. Putuskan mereka dari kami. Sebagaimana putusnya mereka dari rahmat Engkau. Berikan kami kekuatan iman Islam. Kekuatan lahir, batin, jasmani, rohani. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan perintah-Mu. Berikan kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Berikan kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Walhamdulillah bika, walhamdulillah bika, walhamdulillah bika ya Allah. Ila ana memohon kami kehadirat-Mu. Karuniakan kami rezeki yang banyak, yang halal untuk bekal kami ibadah kepadamu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin bi adadi anwa'i rizqi wal butuhan. Ya basitul lagi absud rizqi liman yasha bighairi hisab. Ubsud alaina rizqan wasi'an halalan. Ubsud alaina rizqan wasi'an halalan. Ubsud alaina rizqan wasi'an halalan min kulli jihatin min wazaini wa bika. Bighairi minati makhlukin bimahdi badika wa karumika ya Rahman. Memohon kehadirat-Mu ya Allah. Jadikan kami dan seluruh keluarga kami, anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit, orang-orang yang saleh-saleh
orang-orang yang takwa, orang-orang yang berhaji, orang-orang yang selamat dunia akhirat, orang-orang berbahagia dunia akhirat. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta alaika tawakkalna wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allah kana wa lam yazalam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Na'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilman. Allahumma na'udzu biwajhikal karim wa bismikal azim bi kalimatillahi taman min syarri virus corona wa min syarri min syarri maradi cancer anta ahidu nasyatiha. Allahumma na'udzu biwajhikal karim wa bismikal azim bi kalimatillahi taman min syarri virus corona wa min syarri maradi cancer anta ahidu nasyatiha. Isfina ya syafi, isfina ya syafi, isfina ya syafi anta syafi. La asifara sifa'uka sifa'an rasakwa sifa'an la yudrasakwa ya Allah. Allahumma yujam junduka wala yulaq wa'duka wa yang famu jadi min kajad. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma namji biwajhikal karim wa bismikal azim wa bi kalimatillahi tammat min syarri ma anta ahidu min nasyatiha. Allahumma anta taksibul magrum wal ma'sam. Allahumma yujam junduka wala yulaq wa'duka wa yang famu jadi min kajad. Subhanakallahumma bihamdika Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Ilahana ya Allah, mohon kami kehadirat-Mu dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelemahan kami, dengan segala dosa dan maksiat di hati kami. Memohon kehadirat-Mu ya Allah, Tuhan kami yang maha suci, Tuhan kami yang maha kuasa, Tuhan kami yang maha agung, memohon dengan segala keagungan cahaya wajah-Mu, dengan segala kemuliaan, ketinggian, kekuasaan diri-Mu, kabulkanlah permohonan kami, kabulkanlah permohonan kami, kabulkanlah doa kami ya Allah. Bikaramatihi Abu Ya Fajar Ibrahim, bikaramatihi Abu Ya Iming bin Yamin, bikaramatihi Abu Ya Syekh Abdul Qadir Jilani, bimu'jizati Abu Yahdir alaihissalam, bimu'jizatihi Abu Yahdir alaihissalam, bimu'jizati Abu Yahdir alaihissalam, bisyafaati Rasulullah sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmati azizul hakim, birahmati aliyul azim, birahmatika ya qawiyyul matin, birahmatika ya ghafurur rahim, birahmatika ya salamul mu'min, birahmatika ya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, birahmatika ya qadiyal hajat, birahmati mujib da'wat. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salam wa ala alihi wa ridwan nafsihi wa jinat arsihi min kalimatihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Abu Fajar Ibrahim. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah, lebih kurangnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah zikir dan doa yang tadi disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Muhammad Suharli. Selanjutnya marilah kita dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Syukri LCMA. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatihi innakum la taqdirun qadrah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal mukarramat, jamaatul muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah, wabil khusus orang tua kita, guru kita yang insyaallah akan kita selalu doakan beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi beliau, merahmati beliau, memberkahi beliau, memberikan usia yang panjang dalam iman Islam, sehat walafiat, sehingga kita tetap dapat selalu menimba ilmu dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kita sayangi ibunda kita, Ibu Hajah Mila Milaimana Suharli, Ibunda Hajah Dewi Motik Pramono, Ibunda Hajah Nita Yudi, dan Bapak Ibu para hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga terhaturkan kehadirat yang besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kembali kita menghadiri acara pengajian online yang biasa diadakan setiap hari Ahad. Dan insya Allah ini sudah pengajian yang ke-46. Dan pembahasan kita masih tentang kitab Arba'in Nawawi. Hadis Arba'in Nawawi. Kita baru membahas hadis yang kedua. Yang kedua pun kemarin belum selesai. Baru sebagiannya. Karena di hadis yang kedua ini ada setidaknya ada 4 ilmu yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang intinya adalah ingin mengajarkan kita umat Islam, diantaranya mengajarkan tentang Islam, iman, kemudian ihsan, dan tentang hari kiamat termaktub dalam hadis ini. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin berbagi kisah dalam riwayat hadis qudsi. Ini kaitannya juga dengan keimanan kita. Seberapa besar kita meyakini, dan kaitannya juga dengan dengan tafakkur fi khalqillah. Kita bertafakkur tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tadi sudah dibahas oleh guru kita, ya, betapa Allah Subhanahu wa taala akbar. Akbar itu artinya tidak ada yang melebihi besarnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada orang yang mengartikan bahwa Allah itu bersemayam di arasy, Allah duduk di atas kursi singgasananya, ketika diartikan dengan zahirul ayah ataupun dengan zahirul hadis, maka ini menjadi tidak sesuai dengan pemahaman sebenarnya tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dikatakan Allah duduk di singgasana atau Allah bersemayam di arasy, bertempat, idealnya tempat yang kita tinggali itu pasti lebih besar daripada kita yang meninggali tempat tersebut. Ketika kita berada di dalam rumah, maka idealnya rumah itu akan lebih besar daripada kita yang berada di dalamnya. Maka ketika mengartikan bahwa Allah itu berada di sebuah tempat, yang terpikir dalam gambaran dalam benak kita adalah bahwa tempat tersebut tentunya lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Maha Suci Allah. Ada yang melebihi besarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitannya dengan riwayat hadis yang akan saya sampaikan adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam hadis tersebut, hadis qudsi tersebut, bahwa pada akhir zaman nanti, pada hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang terakhir yang masuk ke dalam surga. Pada hari kiamat nanti Rasulullah adalah orang yang paling sibuk. Paling sibuk dia mengangkat umat-umatnya
dari berbagai kalangan, dari berbagai tingkatan keimanan, diangkat oleh Rasulullah SAW, memohon kepada Allah agar Allah angkat orang tersebut, umatnya tersebut yang sedang berada di dalam api neraka, atas izin Allah dan permintaan dari Rasulullah SAW, syafaat dari beliau, maka Allah angkat dan masukkan ke dalam surga sampai orang yang terakhir. Di sini ada dialog yang sangat menarik, ya, yang untuk kita pikirkan, untuk kita renungkan bahwa betapa besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang terakhir yang Allah angkat dan masukkan ke dalam surga dipertunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keadaan surganya. Ya. Maka sangat takjub sekali orang ini. Dan dia merasa bahwa Allah sedang memperolok-oloknya. Karena bagaimana mungkin orang seperti dia bisa mendapatkan tempat yang luar biasa seperti ini. Tapi kemudian Allah katakan bahwa benar, itu adalah tempat engkau di dalam surga. Bahkan Allah akan menempatkan engkau di dalam surga, aku akan menempatkan engkau di dalam surga yang luasnya 2 kali lipat lebih luas daripada langit dan bumi. Itu adalah jatah tempatnya bagi orang yang terakhir masuk ke dalam surga, mendapatkan tempat yang luasnya 2 kali lipat luas langit dan bumi. Bagaimana lagi orang-orang yang berada dekat dengan baginda Rasulullah SAW. Jangan dipikirkan bagaimana kita nggak akan sampai untuk berpikir kepada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi guru kita menyampaikan bahwa besarnya planet-planet yang ada di alam semesta ini, satu planet besarnya ada yang sampai 1000 kali lipat lebih besar pada bumi. Dan jumlahnya miliaran. Berarti alam semesta itu luasnya besarnya luar biasa sekali. Sehingga ketika di dalam hadis dikatakan bahwa orang yang membaca An-Nas, surah Al-Ikhlas sampai 11 kali, maka Allah akan bangunkan ia ke istana di dalam surga. Mungkin dalam benak orang yang kurang mengimani, dia akan berpikir, kalau setiap hari kita membaca 11 kali surah Al-Ikhlas, berapa banyak istana yang kita miliki di dalam surga? Apakah surganya akan muat? Tadi sudah digambarkan di hadis qudsi tadi, bahwa bahkan tempatnya atau surganya orang yang terakhir kali masuk ke dalam surga luasnya adalah 2 kali luasnya langit dan bumi. Ya. Jadi maha besar Allah untuk kita pikirkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak akan sampai. Kata Rasulullah dalam hadisnya, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzati. Pikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kau pikirkan tentang zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akal kita nggak akan sampai kepada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian sedikit mereview pelajaran kita kemarin dari hadis yang diriwayatkan oleh dari sanadnya Umar bin Khattab, yaitu hadis pembahasan tentang rukun Islam. Ya. Islam itu apa? Ketika malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, "Ma huwal Islam? Akhbirni anil Islam." Maka Rasulullah mengatakan, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rukun yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wa antuqimas shalah. Kita mendirikan salat, dan engkau mendirikan salat, mendirikan dengan kita mempelajari, memahami rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Kita pelajari rukun-rukun sholat itu apa saja, rukun wudhu itu apa saja. Kita pelajari hal-hal yang menyangkut tentang masalah sholat yang akan berimplikasi kepada syah atau tidaknya sholat yang kita kerjakan. Ya, jadi bukan hanya sekedar kita kerjakan sholatnya, kita dirikan sholat dengan cara kita perhatikan rukun-rukun dan syarat-syaratnya.
Kemudian yang ketiga adalah untuk tiaz zakah, kita mengeluarkan zakat. Jadi zakat ini memang rukun di dalam Islam. Ya, sedikit mungkin saya mengulas kembali tentang makna rukun, ya, karena ada sebagian orang yang masih mengkonotasikan rukun itu dengan wajib. Misalnya ketika dia mengatakan bahwa ketika sholat wajib membaca suratul Fatihah. Beda pengertian wajib dengan rukun itu berbeda. Kalau wajib, pengertian wajib di dalam kaidah fikih, ya, jika dikerjakan maka kita mendapatkan pahala. Jika ditinggalkan maka kita mendapatkan dosa. Dan kaitannya misalnya tentang masalah ibadah haji. Ada dibedakan antara yang wajib dengan yang rukun. Contohnya, di antara wajib ibadah haji adalah melontar jumroh. Implikasinya adalah ketika yang wajib ini tidak kita kerjakan, tidak berakibat kepada rusaknya ibadah yang kita kerjakan. Atau tidak berakibat kepada tidak syahnya ibadah yang kita kerjakan. Ini pengertian wajib. Bisa kita ganti dengan melakukan perkara yang lain. Misalnya, ketika kita tidak bisa melontar jumrah pada saat melaksanakan ibadah haji, maka boleh digantikan oleh orang lain untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dengan diniatkan untuk si fulan. Sudah selesai. Di dalam sholat misalnya, bagi yang berpemahaman mazhab Syafi'iyah, ketika sholat subuh, di antara yang diwajibkan adalah membaca doa kunut. Ketika kita terlupa membaca doa kunut, maka diajarkan kita untuk mengerjakan yang namanya sujud sahwi. Sujud karena kita lupa dengan 2 kali bersujud sebelum kita mengucapkan salam setelah tahiyat terakhir. Terus bagaimana jika tidak dikerjakan? Jika tetap tidak kita kerjakan sujud sahwinya, sholat kita tetap syah. Sholat kita tidak menjadi rusak. Tapi kita mendapatkan dosa karena kita meninggalkan yang wajib. Di antaranya seperti itu. Kalau rukun berbeda. Rukun sholat diantaranya membaca suratul Fatihah. Ketika kita sedang sholat, kita sholat sendiri atau kita sebagai imam, kalau sebagai makmum ada konsekuensi atau ada keringanan, ya diperbolehkan untuk tidak membaca suratul Fatihah, terutama bagi makmum yang tertinggal, bagi makmum yang masbuk. Intinya suratul Fatihah adalah merupakan rukun. Ketika kita mengerjakan sholat, kita tidak membaca suratul Fatihah, maka sholat kita menjadi tidak syah dan itu tidak bisa kita gantikan dengan pekerjaan yang lain. Itu pengertian rukun. Nah, begitu juga dengan rukun Islam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan hamba-hambanya melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang intinya adalah untuk kita. Ketika beliau Rasulullah mengatakan di antara rukun Islam adalah antuqimas shalah, maka jika ada orang yang mengaku sebagai seorang Muslim, tapi dia tidak mengerjakan sholat, dalam artian tidak mengerjakan sholatnya, dia itu mengingkari kewajiban sholat, maka dia bisa keluar dari keislaman. Dianggap keluar dari keislaman. Berbeda dengan orang yang tidak mengerjakan sholat karena lalai, karena dia tertidur, kemudian bangun tidak dilakukan sholatnya. Tapi dalam hatinya dia tetap merasa bahwa sholat itu adalah kewajiban bagi dirinya. Sholat merupakan rukun Islam, tapi dia tidak kerjakan. Maka orang tersebut berdosa meninggalkan sholat yang termasuk dosa, perbuatan dosa yang besar. Tapi tidak sampai mengeluarkan dia dari keislaman. Tapi kalau dia menentang, ya, di antara rukun Islam, di antaranya yang lain adalah yang tadi saya sampaikan, untuk ya zakat, mengeluarkan zakat. Maka zakat adalah rukun di dalam Islam. Siapapun orangnya yang sudah termasuk ke dalam kategori orang yang wajib mengeluarkan zakat atau kategori muzaki, hartanya sudah mencukupi untuk dia mengeluarkan zakat, dia tidak keluarkan zakatnya. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa zakat itu tidak wajib dikeluarkan, maka orang ini sudah keluar daripada keislamannya. Kenapa? Karena rukun, salah satu rukun Islam yaitu mengeluarkan zakat, dia ingkari, tidak dia keluarkan. Maka itu bisa mengakibatkan keluarnya dia dari keislamannya. Ya, itulah sebabnya. Maka setelah
wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dua kategori manusia yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq dan kaum muslimin pada saat itu adalah orang-orang yang murtad dan orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Itu diperangi. Kenapa? Karena sudah keluar dari keislaman. Jadi benar-benar harus kita perhatikan. Kemudian rukun Islam yang berikutnya adalah yang keempat adalah antasuma Ramadan. Kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Terkadang ada di antara keluarga kita atau kerabat kita, sahabat kita, teman kita yang masih belum mengerjakan atau masih kadang mengerjakan puasa Ramadan, kadang dia tinggalkan. Dia tidak mengerjakan ibadah bulan suci Ramadan, ibadah puasa di bulan suci Ramadan, bukan berarti dia keluar dari keislamannya. Kenapa? Karena dia masih tetap meyakini bahwa puasa di bulan suci Ramadan adalah merupakan kewajiban bagi dirinya yang masuk ke dalam bagian daripada rukun Islam, maka harus dia kerjakan. Tapi kalau dia sama sekali tidak mengerjakan ibadah bulan suci Ramadan, ibadah puasa di bulan suci Ramadan, karena dia menganggap bahwa tidak wajib atau tidak harus bagi dia untuk mengerjakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, maka ini bisa mengeluarkan dia dari keislaman. Karena puasa di bulan suci Ramadan adalah bagian daripada rukun Islam yang keempat. Dan yang kelima, yang terakhir adalah mengerjakan ibadah haji. Wa antahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau mengerjakan ibadah haji in istata'ta ilaihi sabila jika engkau memiliki kemampuan untuk melaksanakan atau berangkat melaksanakan ibadah haji. Tolak ukurnya adalah di kemampuan. Tapi sayangnya sebagian dari kita masih menidakmampukan diri untuk melaksanakan ibadah haji. Padahal ancamannya berat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya khawatir ini bisa mengeluarkan kita dari keislaman kita. Ketika sudah ada kemampuan, tapi kita masih tidak mau melaksanakan ibadah haji. Ya. Dengan dalih, dengan alasan belum panggilan, belum ada panggilan. Jangan, ini berbahaya. Kenapa? Karena itu bisa mengeluarkan kita dari keislaman kita. Kenapa? Karena haji adalah bagian daripada rukun Islam yang sebanyak 5 tadi yang sudah kita sebutkan. Nah, itu kita mereview pelajaran kita pada minggu yang lalu. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya adalah pengertian tentang rukun iman. Ya. Kelanjutan hadisnya ya, masih di hadis yang kedua. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maksudnya para sahabat Rasulullah ini takjub, bingung. Merasa bingung kenapa? Karena mereka belum tahu bahwa yang bertanya kepada Rasulullah itu sebenarnya adalah malaikat Jibril. Dia bertanya dan dia yang membenarkan. Fa'ajibna lahu, maka kami takjub pada orang tersebut. Kagum, kaget. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Orang ini nanya ke Rasulullah, kemudian ketika Rasulullah jawab, sadaqta, kata Rasulullah, kata malaikat Jibril, kata orang tadi, sadaqta. Ketika Rasulullah menjawab tentang rukun Islam ada 5 disebutkan tadi yang sudah kita sebutkan, maka orang tadi, si laki-laki yang datang kepada Rasulullah ini mengatakan sadaqta, kamu benar Muhammad, kamu benar. Pada para sahabat kaget, kok bertanya tapi membenarkan. Kemudian berkata lagi laki-laki ini, fa'akhbirni anil iman. Maka akhbirni, kabarkan kepada aku, ajarkan kepada aku, sampaikan kepada aku anil iman, tentang iman. Apa itu iman? Qala ayun nabi mujiban lahu. Qala nabi mujiban lahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, menjawab pertanyaan tadi, al-iman an tu'mina billah. Al-iman yang pertama adalah iman itu adalah an tu'mina billah. Engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai an tusaddiqa. Engkau membenarkan Allah Subhanahu wa taala. Membenarkan tentang apa? Tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Tapi keberadaan Allah Subhanahu wa taala ini tidak untuk kita pikirkan bagaimana Allah itu ada. Kalau masih kita usahakan untuk
kita pikirkan bagaimana Allah itu ada, itu artinya kita belum mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan perkara yang harus kita masukkan ke dalam logika kita, akal kita. Seperti pertanyaan tadi, kalau Allah itu ada dan ada di mana-mana, lantas Allah ada di mana? Tidak usah kita pikirkan, karena dilarang bagi kita untuk memikirkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada di mana. Allah sudah sampaikan Allah ada di arasy, wa arsyu 'alal ma'. Di dalam ayat yang lain Allah katakan arasy-Nya Allah adalah di atas air. Dan di dalam ayat yang lain Allah katakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dekat sekali dari, bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita, urat leher kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kalian di mana kalian berada, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Enggak usah kita pikirkan terus Allah ada di mana. Pikirkan saja penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kita pikirkan. Yang diperlukan adalah kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, tapi jangan kita pikirkan bagaimana keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rububiyyatihi, dan kita mengimani, kita meyakini, kita membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur seluruh alam ini. Allah yang ciptakan, kemudian Allah yang mengatur semuanya dengan begitu sempurnanya pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harus ada keimanan di dalam diri kita tentang itu. Wa wahdaniyatihi, termasuk juga kita harus mengimani, meyakini, membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wahdaniyah, hanya ada satu. Bahkan Allah tegaskan lagi di dalam Al-Qur'an, "Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata." Seandainya ada Tuhan lagi di langit dan di bumi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya alam ini akan hancur. Ada Tuhan bumi, ada Tuhan langit. Tuhan langit ingin menurunkan hujan, Tuhan bumi tidak mau diturunkan hujan. Apa yang terjadi? Hancur. Makanya Allah tegaskan, "Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata." Seandainya di atas dunia ini, di langit dan di bumi itu ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya bumi dan langit itu akan hancur lebur. Dan itu harus kita imani bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu hanya satu, Allah sendiri. Allah yang melakukan semua, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang merawat dengan sendirinya. Kemudian di hadis berikutnya, wa annahu muttasifun bikulli kamal, dan kita harus meyakini bahwa sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu begitu sempurnanya. Begitu sempurnanya. Dan di antara sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah mukhalafatu lil hawadits. Berbeda dengan yang baru. Artinya sifatnya Allah itu tidak seperti sifatnya manusia. Kondisi fisiknya Allah tidak seperti kondisi fisiknya manusia. Makanya ketika ada orang yang mengartikan ayat secara zahirnya, yadullahi fawqa aydihim, tangannya Allah itu di atas tangan-tangan mereka, diumpamakan atau diilustrasikan, dibayangkan bahwa Allah itu memiliki tangan. Dia mengartikan, mentafsirkan ayatnya dengan zahirul ayat, itu nggak bisa. Kenapa? Membayangkan bahwa Allah memiliki tangan. Padahal Allah sudah mensifati dirinya mukhalafatul lil hawadits. Allah berbeda dengan hawadits. Allah berbeda dengan manusia. Allah berbeda dengan makhluk. Allah berbeda dengan alam. Maka tidak boleh bagi kita seolah-olah memikirkan yadullah fawqa aydihim, Allah memiliki tangan. Allah melihat kepada kita, jangan dipikirkan bahwa Allah melihatnya itu seperti melihatnya kita. Kenapa? Karena Allah mukhalafatu lil hawadits. Allah berbeda dengan ciptaannya, dengan makhluknya. Nggak bisa kita samakan. Wa munazzahun an kulli naqsin wa muhal, dan Allah itu bersih, atau Allah itu terbebas dari segala sifat-sifat yang kurang. Ya, tidak ada kekurangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha sempurna Allah, maha besar Allah, maha kuasa Allah, maha bagus Allah, dan sebagainya, dan kemahaan yang lainnya, maha segala-galanya.
Kemudian yang kedua adalah antu'mina bimalaikatihi, antu'mina billahi wa malaikatihi. Nah, termasuk iman. Nah, iman yang tadi saya katakan itu bukan hanya sekedar kita tahu, tapi kita meyakini dan kita membenarkan bahwa di alam ini ada yang namanya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan malaikat. Kita harus percaya. Minimal yang kita tahu adalah 10 nama malaikat yang akan selalu ada bersama dengan kita. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, itu minimal kita harus paham dan tahu serta nama-nama mereka dan tugas-tugas mereka sebagai apa saja. Wahum ajsamun nuraniyah qadiruna ala tasyakkul bi ashkalin mukhtalifah. Dan kelebihan daripada malaikat ini, malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Qadiruna ala tasyakkul bi ashkalin mukhtalifah. Dan Allah kasih kelebihan malaikat ini, malaikat bisa tampil dalam wujud yang berbeda-beda. Di antaranya ketika datang kepada Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, malaikat Jibril datang di hadapan manusia dalam rupa seorang laki-laki dengan penampilan fisik yang sempurna. Disebutkan di awal hadis, laki-laki yang datang menghadap kepada Rasulullah SAW adalah lehyahnya, janggutnya bersih, badannya tinggi, bersih, dan tidak terlihat. Artinya berpenampilannya itu berpenampilan yang necis, yang rapi. Karena malaikat memang mampu, Allah berikan kemampuan untuk merubah bentuknya dalam berbagai bentuk atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu iman yang kedua. Yang ketiga adalah, nah di sini juga disebutkan tadi nama-nama malaikat yang sudah saya sebutkan tadi, ya. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan. Ada 10 malaikat yang setidaknya 10 nama malaikat ini yang harus kita hafalkan dengan berbagai sifat dan tugas-tugasnya. Yang ketiga adalah, keimanan yang ketiga adalah untuk mina bikutubihi. Kita percaya dengan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Minimal ada 4 kitab yang harus kita hafalkan nama-namanya. Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Sayyidina Musa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Sayyidina Isa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan kepada Sayyidina Daud alaihissalam. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus kita percaya, bukan hanya sekedar percaya, tapi kita imani bahwa apa yang termaktub di dalam kitab tersebut adalah benar, kebenaran yang mutlak, tidak ada keraguan kita di dalamnya. Maka yang diperlukan adalah keimanan. Nah, yang membedakan antara kita dengan guru kita sebenarnya adalah masalah keimanan, keyakinan. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin berbeda dengan guru kita karena beliau sudah mendalam mempelajari. Makanya beliau memotivasi diri kita untuk bisa ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, wajadah halawatul iman. Kita akan mendapatkan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akui bahwa sampai saat ini mungkin sebagian dari kita ketika mengerjakan sholat baru sebatas kita merasa menunaikan kewajiban kita. Ketika datang waktu sholat maghrib, kita kerjakan sholat maghrib. Kenapa kita kerjakan sholat maghrib? Ya wajib saya kerjakan. Karena sholat adalah bagian daripada rukun Islam. Kalau tidak saya kerjakan, maka itu bisa mengakibatkan saya berdosa atau bahkan bisa mengeluarkan saya dari keislaman. Mungkin keimanan kita baru sampai di situ. Tapi kalau kita sudah sampai pada tahapan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah sholat itu akan menjadi perkara yang kita tunggu-tunggu. Kapan datangnya waktu maghrib, kapan datangnya waktu isya, kapan datangnya waktu subuh. Kalau sudah sampai kepada tahapan ini, maka insya Allah pasti kita akan menunggu datangnya waktu sholat. Bukan hanya sekedar kita mengerjakan sholat pada waktunya. Bahkan kita sudah menunggu kapan datangnya waktu sholat maghrib, kapan datangnya waktu sholat isya. Itu kalau kita sudah bisa merasakan
nikmatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa antu minabi rusulihi, dan kita beriman kepada rasul-rasul yang Allah utus, ya. Minimal ada 25 nabi yang harus kita hafalkan nama-nama mereka, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima adalah wa antu minabil yaumil akhir. Kita percaya, kita beriman kepada adanya hari kiamat, yaumul kiamah. Kita yakini bahwa setelah kita meninggal dunia, ada yang namanya alam barzakh. Kemudian setelah alam barzakh, ada yang namanya alamul akhirat, yaumul akhir, atau yaumul kiamah. Itu harus kita pahami dan harus kita imani, harus kita yakini keberadaannya. Kemudian yang keenam, atau rukun yang terakhir daripada keimanan adalah wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ai bi an ta'taqida wa tusaddiqa bi anna Allah ta'ala qaddarul khaira wasyarra qabla khalqil khalqi. Kita mengimani, kita membenarkan, kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang qaddarul khaira, menentukan baik, buruk qabla khalqil khalqi. Sebelum Allah ciptakan makhluk, Allah sudah ciptakan dulu. Qaddarullah al khair wasyarr. Kebaikan, keburukan itu sudah Allah tentukan. Wa anna jami'a ma kana wa ma yakun bi qada'illahi ta'ala wa qadarihi wa iradati. Dan seluruh yang terjadi, yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, semuanya memang sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik itu menyenangkan ataupun menyedihkan, baik itu menyulitkan ataupun memudahkan, semuanya itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lain. Wa ruya an Anas radhiyallahu taala anhu. Nah, di dalam bahas tentang masalah qada dan qadar ini, ada riwayat hadis dari Anas radhiyallahu taala anhu, qala khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyara sinin. Anas bin Malik berkhidmah kepada Rasulullah SAW selama 10 tahun. Fama arsalani fi hajatin falam tatahayya illa qol law qadara kana walau qaddara kana. Selalu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah law qadara kana walau qaddara kana. Apa yang sudah Allah tentukan pasti akan terjadi. Apa yang Allah tidak tentukan pasti tidak akan terjadi. Allah Ta'ala qol, kemudian disampaikan oleh Rasulullah firman Allah Subhanahu wa taala, khalaqtul khaira wasyarra fatuba liman khalaqtuhu lil khairi. Nah, ini menarik nih hadisnya, hadis qudsi. Khalaqtul khaira wasyarra fatuba liman khalaqtuhu lil khairi wa ajraitul khaira ala yadayhi. Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, khalaqtul khaira, aku yang menciptakan kebaikan dan keburukan. Fatuba liman khalaqtuhu lil khairi. Beruntung sekali orang yang aku ciptakan kebaikan, untuk kebaikan. Ada orang-orang yang Allah ciptakan kudratnya dia adalah kebaikan dan memberikan kebaikan. Maka kata Allah, tuba liman khalaqtuhu lil khairi wa ajraitul khaira ala yadihi. Beruntung sekali orang yang aku ciptakan menjadi orang baik dan kebaikan datang dari tangannya. Artinya orang itu menyebarkan kebaikan. Beruntung sekali orang yang aku ciptakan jadi orang baik dan kebaikan datang darinya kepada untuk orang lain. Wa wailul liman khalaqtuhu lisyarri wa ajraitu syarra ala yadihi. Dan celakalah orang yang aku ciptakan dia menjadi orang yang buruk, orang yang jahat, orang yang tidak baik, dan aku jadikan, aku takdirkan keburukan datang dari tangannya. Celakalah dia. Tapi yang menariknya lagi, wa wailun, summa wailun, 2 kali Allah sebutkan. Kemudian celakalah dan celakalah, kemudian celakalah. Benar-benar celakalah. Liman qala lima wa kaifa. Ketika ada hal yang seperti ini, jangan pertanyakan kenapa ya Allah dan bagaimana ya Allah. Enggak boleh. Justru Allah katakan orang yang mempertanyakan ini adalah orang yang benar-benar akan celaka. Jadi yang ada
seperti yang diajarkan oleh guru kita selalu, yang adalah rasa syukur. Ketika Allah sudah ciptakan kita dalam kondisi seperti ini, mau mengerjakan sholat, mau berpuasa Ramadan, mau bersedekah, mau berzakat, mau mengaji, mau berzikir, kebaikan ada pada diri kita. Yang ada cuma syukur. Kenapa? Karena alhamdulillah Allah takdirkan, Allah jadikan kebaikan itu ada pada diri kita. Dan bahkan kalau kita mau menyebarkan kebaikan, lebih akan harus kita syukuri lagi. Ya, seperti yang selama ini kita lakukan, seperti yang guru kita lakukan, maka itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus benar-benar disyukuri. Dan saya pun harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah jadikan saya mau mengerjakan sholat, mau berpuasa, mau bersedekah, mau berzakat, mau berhaji, mau mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Yang ada adalah hanya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita pertanyakan mengapa, kenapa, ya. Karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Wallahu a'lam bissawab. Masih ada dua perkara lagi yang akan kita sampaikan insya Allah pada minggu yang akan datang kalau Allah kasih umur panjang dalam sehat walafiat, amin, yaitu mengenai ihsan dan mengenai yaumul qiyamah insya Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.